Ribuan orang dilaporkan tewas di kota El Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, Sudan Barat, setelah pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF merebut kota itu pada Minggu 26 Oktober 2025. Kota El Fasher sendiri merupakan benteng terakhir pasukan militer pemerintah Sudan atau Sudanese Armed Forces atau SAF di wilayah Darfur. Jatuhnya El Fasher menjadi kemenangan besar bagi RSF, sekaligus menandai babak baru perang saudara di Sudan yang telah berlangsung 2,5 tahun. Selama 18 bulan terakhir, El Fasher hidup di bawah pengepungan ketat RSF. Pasukan makanan, air, dan obat-obatan diblokir sepenuhnya. RSF membangun barikade sepanjang 56 km yang tidak hanya mencegah masuknya makanan dan obat-obatan, namun juga menutup semua jalur pelarian. Akibat blokade itu, lebih dari 1 juta warga sipil terjebak tanpa akses memadai terhadap makanan, air, dan obat-obatan. Banyak dari mereka yang bertahan hidup hanya dengan memakan pakan ternak. Laporan yang dirilis pasukan pemerintah Sudan menyebut sedikitnya 2.000 orang tewas sejak serangan dimulai. Namun jaringan dokter independen Sudan menyebut jumlah korban bisa mencapai 1.500 hingga 2.500 jiwa. Kelompok medis dan hak asasi manusia Sudan, termasuk jaringan dokter Sudan, juga melaporkan bahwa RSF melakukan pembunuhan massal dan menahan warga sipil hingga menyerang rumah sakit. RSF juga mengeksekusi langsung warga yang mencoba melarikan diri dengan indikasi kuat adanya motif etnis dalam serangan tersebut. Analisis dari Humanitarian Research Lab atau HRL dari Universitas Yale juga mengonfirmasi laporan adanya pembunuhan massal melalui citra satelit dan data penginderaan jauh. HRL menyebut adanya kelompok objek dan perubahan warna tanah yang menjadi bukti keberadaan mayat manusia dengan genangan darah, di mana citra-citra tersebut tidak terlihat dalam foto satelit sebelum RSF menyerbu. Lebih dari 26.000 orang telah melarikan diri dari El Fasher hanya dalam 2 hari, di mana sebagian besar dengan berjalan kaki menuju Tawila sekitar 70 km ke arah barat. Sedangkan sekitar 177.000 warga sipil masih terjebak di dalam El Fasher. Sementara itu, kekerasan juga dilaporkan terjadi di kota Bara, negara bagian Kordofan Utara yang pada 25 Oktober lalu diumumkan telah direbut RSF. Di sana, RSF dilaporkan menyerang warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mengonfirmasi 5 relawan mereka tewas dan 3 lainnya hilang. Untuk diketahui, kota Bara hanya berjarak 59 km dari El Obeid, wilayah strategis yang menjadi jalur penghubung antara Darfur dan ibu kota Khartoum. El Obeid adalah ibu kota kaya minyak di negara bagian Kordofan Utara, wilayah yang berbatasan dengan Darfur. Saat ini, kota tersebut memang dikuasai SAF, namun RSF sedang berusaha mengepungnya. Jika El Obeid jatuh, maka seluruh jalur utama menuju Khartoum akan dikuasai RSF dan meninggalkan SAF terisolasi di wilayah timur dan utara. Kini, setelah El Fasher tumbang, RSF secara de facto menguasai hampir seluruh Darfur dan mulai membentuk pemerintahan tandingan di wilayah barat Sudan. Pemimpin militer SAF Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengakui pihaknya menarik pasukan dari El Fasher untuk mencegah korban sipil lebih banyak. Namun ia menegaskan pasukannya akan membalas kekalahan tersebut. Sebaliknya, pemimpin RSF Mohamed Hamdan Hemeti Dagalo mengaklaim bahwa pasukannya berjuang demi menyatukan Sudan di bawah demokrasi sejati. Namun pada Rabu 29 Oktober 2025, ia juga mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran di kota El Fasher. Dagalo menyatakan tim penyelidik mereka telah berada di kota itu untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi.
Ia berjanji akan menindak anggotanya yang terbukti melakukan kejahatan terhadap warga sipil. في تجاوزات حصلت في الفاشر، فنحن من هنا بنعلن تشكيل لجنة التحقيق، ومش نعلن إعلان كلام، لا، احنا الآن لجان وصلت الفاشر. القانونيين الآن في الفاشر، الآن بايتين في الفاشر. صحيح مسيرات شغالة في الناس، ما خلت الناس يشتغلوا، ما خلت الناس يقوموا بواجبهم، لكن الآن لجان وصلت الفاشر. لجنة التحقيق تبدأ فورا في تحقيق ومحاسبة أي جندي أو أي ضابط ارتكب جرم أو تجاوز حدوده في حق أي إنسان. Perang saudara di Sudan sendiri pecah sejak April 2023 setelah terjadi ketegangan antara pemimpin RSF Hemeti dan Panglima Militer Al-Burhan terkait integrasi pasukan RSF ke dalam militer nasional. Pertikaian tersebut dengan cepat berubah menjadi konflik bersenjata besar yang kini menewaskan lebih dari 40.000 orang dan memaksa 12 juta warga mengungsi.